warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih Allah pertemukan pada kesempatan kali ini kembali lagi di Jumat malamnya teman halal ya. Friday night-nya teman halal ya, insya Allah kita sama-sama minta untuk supaya jadi diberkahi oleh Allah gitu ya pertemuan kita tuh ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga minta tolong dulu sama Allah ya sebelum kita memulai pembahasan yang penting ini. Kita minta tolong sama Allah agar Allah jaga kita dijauhkan dari niat yang salah, kemudian dari ilmu yang salah, dan juga dari amal yang salah. Semoga betul-betul Allah Amin. bimbing ya kita, dan juga Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang penting ini, ya. Dan juga teman-teman, tak lupa sebelum kita memulai, aku mau mengajak dulu untuk teman-teman mendoakan guru-guru teman-teman, kita semua, guru-guru kita semua, yang kemarin baru saja ya kita menghadapi atau melewati Hari Guru. Tidak mungkin kita bisa ada sampai detik ini dan bisa ya apa ya berbicara seperti ini gitu. Kalau bukan karena taufik dari Allah kepada guru-guru kita gitu ya. Allah tuh memberikan taufik yang sampai pada akhirnya nyampe ke kita gitu ya. Kita jadi tahu ilmu ya. Dari siapa ya? Dari guru. Maka mari teman-teman kita doakan dulu orang-orang yang telah Allah pilihkan untuk menjadi guru kehidupan kita, baik itu orang tua kita, keluarga kita, ya. Kemudian guru-guru kita yang memang guru-guru di sekolah gitu ya, guru-guru di setiap jenjang pendidikan, dan juga teman-teman kita ya yang terdekat kita yang insya Allah pastinya memberikan pembelajaran kehidupan, dan juga seluruh umat muslim di dunia ini. Mari kita doakan dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Insya Allah doa terbaik itu akan kembali kepada teman-teman sendiri ya. Insya Allah, makanya jangan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan ya. Oke, alhamdulillah tadi kita udah banyak berdoa ya di awal, dan insya Allah doa-doa kita tuh doa yang kita harus yakin Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Sudah dibahas di episode semoga ya. Insya Allah kita akan maksimalkan malam hari ini dengan pembahasan yang penting bersama bersama Natia Dini Astuti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natia Dini Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan dibersamai oleh Teh Natia, ya, yang insya Allah, masya Allah sekali, Allah titipkan amanah untuk membahas sesuatu yang penting, ya. Jadi teman-teman, sebelum aku serahkan kepada Natia malam hari ini, aku mau mengingatkan dulu kepada teman-teman ya tentang pesan dari salah satu guru kita ya, Kang Isal. Kang Isal sering banget ngomong kalau misalnya ilmu itu bagaikan hewan buruan, ya kan. Kalau hewan buruan itu, ya kalau nggak diketu bakal kabur gitu kan. Kita mau berburu domba misalnya. Terus kalau nggak diket ya kabur. Nah, maka dari itu, mari kita ikat ilmu kita dengan tulisan ya, dengan senjata kita berupa tulisan. Silakan teman-teman bisa dicatat dimanapun ya, yang nanti sama-sama kita bahas sesuatu yang penting. Bisa lewat buku nih, aku nyiapin buku dan pulpen, atau teman-teman bisa catat di handphone ataupun
gadgetnya teman-teman, bisa di laptop dan lain-lain. Terus teman-teman yang nggak berhalangan, silahkan bisa on cam juga teman-teman, biar kita langsung merasakan atmosfer dalam suatu pertemuan atau suatu majelis ilmu gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, aku serahkan malam hari ini ya pembahasan yang sangat penting kepada ya Teh Natia Diniastuti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Teh Fit, sudah Sama-sama. membuka acara malam hari ini dan udah nyapa teman-teman juga. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, teman-teman. Jadi, kami di Teman Halal itu dan teman-teman yang di luar Teman Halal juga sih. Yang udah lihat updatean Fitri pasti tahu ya, kita lagi belajar apa? Yang mana? Lagi belajar ya dos solihin ya. Oh iya, lagi maraton. Ya Allah. Ya, nah kalau nonton videonya Ustadz Nuzul tuh sering banget diingetin, katanya di awal tuh tiada kata yang pantas kita ucapkan selain, Alhamdulillahirabbil alamin. nah betul, selain syukur ya teman-teman. Jadi sebelum memulai di bahasan kali ini, maka mari kita awali dengan rasa syukur terlebih dahulu. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah, kita diberikan kesempatan dan hidayah taufik ya teman-teman untuk bergabung dan belajar bareng-bareng di majelis ilmu ini. Nah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, kita mulai ya. Nah, hari ini apa sih bahasan penting? Aku izin share screen ya. Kelihatan ya? Siap. Bentar ya. Nah, sudah terlihat kan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, penting. Apa sih yang penting gitu ya? Penting pakai tanda seru lagi ini. Ya, penting banget ya, Masya Allah. Ya, teman-teman, di sini bahasannya insya Allah penting ya. Nah, untuk memulai pertemuan ini, untuk mulai bahasannya, mari awali lagi dengan bismillah ya, meskipun tadi udah diawali dengan bismillah. Ya, mari diucapkan basmalah sebenar-benarnya. Kita minta pertolongan Allah, minta taufik dari Allah, dan minta keberkahan dari Allah di majelis ilmu kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penting. Penting ini sebetulnya, teman-teman, ini berkaitan dengan peran kita sebagai penuntut ilmu nih. Nah, itu ternyata udah ada clue-nya. Nah, aku yakin teman-teman di sini semuanya adalah para pemburu ilmu. Kenapa saya yakin itu? Karena teman-teman nggak akan ada di sini kalau bukan pemburu ilmu ya. Jadi pasti yang datang ke sini adalah orang-orang yang haus akan ilmu gitu. Masya Tapi bukan Allah. berarti juga teman-teman yang belum bisa gabung di sini mereka nggak haus ilmu ya, karena barangkali teman-teman yang di luar sana sedang mencari ilmu di tempat yang lain gitu. Ya, teman-teman, ini penting ya kaitannya dari tadi peran kita sebagai penuntut ilmu. Jadi teman-teman, yang aku rasakan ya, banyak banget pelajar kayak ya pelajar, mahasiswa, atau aku juga pernah merasakan ya, kayak udah sungguh-sungguh banget belajar, tapi kayak gimana ya, nggak dapet atau nggak ngerasain gimana sih nikmatnya ilmu gitu ya. Nah, apalagi sekarang tuh kan sejak pandemi, ini tuh kita tuh banyak dimudahin gitu ya, banyak dimudahin. Banyak banget kajian online di mana-mana gitu, terus seminar-seminar, banyak kajian-kajian online yang itu tuh ilmunya sendiri yang datang ke kita gitu ya, bukan kitanya yang nyari keluar. Nah, dengan kemudahan itu, banyak gak sih yang suka daftar-daftar aja gitu?
Tapi setelah itu ya udah gitu. Ya udah tinggalin aja gitu ya. Atau misalnya kelupaan, Kelupaan. ya udah deh, gak Iya. apa-apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Betul. Kalaupun misalnya udah sempet nih, ya udah sambil dengerin gitu ya, sambil dengerin aja. Kitanya sambil sambil rebahan, sambil ngapain gitu ya. Jadi ya udah ngedengerin aja. Pas udah ngedengerin, udah gitu ya. Gak dimaknai lagi. Jadi ya udah gitu. Sebatas didengarkan aja atau sebatas baca aja ilmunya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mungkin dirasakan ya oleh sebagian para pemburu ilmu, udah sungguh-sungguh banget pengen dapat ilmu gitu ya, udah daftar-daftar, tapi nggak merasakan nikmatnya ilmu gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Bisa nggak merasakan nikmatnya ilmu? Atau sebenarnya nggak merasakan nikmatnya ilmu tuh nggak cuma di kondisi pandemi ini. Sebenarnya kalau waktu kuliah atau lagi sekolah, itu kan kita banyak ya dikasih tugas atau belajar di kelas yang kalau pas udah pusing banget tuh, kita tuh udah nyerah gitu. Udah nyerah kayak, ini tuh belajar apaan sih gitu ya. Udah, ya pokoknya nggak dinikmati gitu, nggak merasakan nikmatnya ilmu. Nah, teman-teman, ternyata hilangnya nikmat ilmu itu gara-gara kita tuh ninggalin satu hal yang penting ini. Nah, kira-kira apa sih menurut kalian hal yang penting ini? Ada yang mau nebak gak? Udah makin jelas nih clue-nya nih, Iya, guys. udah makin jelas nih. Ayo, teman-teman, ada yang mau menebak kah? Kita Ayo, tebak-tebakan dulu. Kaitannya sama ilmu ya. kaitannya sama ilmu. Mm-mm. Nah, malam hari ini ya teman-teman. Ada yang mau menebak? Kalau tidak, aku lanjutkan nih. Udah, aku lanjutin aja ya. Nah, ternyata kuncinya adalah ini, teman-teman. Kuncinya adalah ini. Nah, jadi apa yang penting? Yang penting itu ini, teman-teman. Yang penting itu adalah adab. Nah, mungkin yang ikutan FN pekan lalu, itu sebenarnya udah sedikit disinggung ya sama Arizal. Kalau Arizal tuh kemarin yang ngasih singkatan IA katanya ya. Tapi diambil dari A yang paling belakang dulu. A-nya itu amal, nah gak akan ada amal sebelum ilmu gitu ya. Jadi harus ilmu dulu sebelum amal. Nah, sebelum ilmu itu ada lagi A-nya, yaitu adab. Nah, sebelum adab juga ada lagi teman-teman harus dikuatkan, yaitu iman. Jadi singkatnya IA. Iman, adab, Ada ilmu, apa? amal. Oke, aku tulis. Ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini aku menyampaikan terkait adab, bukan berarti aku orang yang paling sempurna ya menerapkan adabnya, karena ya apa, sehingga kayak layak gitu ya bicara tentang adab di sini. Nggak kayak gitu, teman-teman. Nah, karena eh, telinga aku lebih dekat dari mulut aku ya, teman-teman, jadi sebetulnya apa-apa yang aku sampaikan di sini, pertama-tama itu adalah nasihat buat diri aku sendiri gitu ya, dan umumnya buat kita semua yang Allah kasih petunjuk atau Allah kasih hidayah buat belajar bersama di bahasan kali ini. Gitu. Itu terkait adab gitu ya. Nah, kenapa sih adab tuh penting gitu ya? Tadi yang penting itu ternyata adab. Ternyata, nah ini ada sebuah kutipan di kitab Guhayatun Nihayah. Berkatalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, katanya, aku mempelajari adab itu 30 tahun dan belajar ilmu itu 20 tahun. Nah, kebayangkan dari sini tuh, oh ternyata ulama zaman dulu itu belajar adabnya 30 tahun, ilmunya 20 tahun. Kalau kita lihat rentang waktunya, ternyata mempelajari adab itu lebih lama daripada mempelajari ilmu. Nah, berarti kan penting itu kan, kenapa dipelajari lebih lama. Nah, terus, dan mereka dulu mempelajari adab terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari ilmu. Nah, ini sesuai singkatan yang tadi ya, yang IA.
Jadi mempelajari adab dulu, baru ilmu. Tapi sebagian ulama juga ada yang mempelajari adab bersamaan dengan mempelajari ilmunya. Kayak gitu. Nah, jadi sepenting itu teman-teman ya kalau kita lihat dari kutipan kitab ini. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman dengan kondisi saat ini ya, kondisi saat ini. Coba kita bandingkan ya. Mungkin zaman sekarang itu keilmuan tuh udah makin banyak banget ya cabangnya. Udah banyak banget orang yang mempelajarinya gitu. Banyak banget rumpun ilmu yang udah sangat berkembang gitu. Kayak ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu teknologi ya, terus politik, muamalah, banyak banget. Udah sangat-sangat banyak gitu ya. Sangat banyak orang-orang pintar yang mengembangkan ilmu-ilmu itu. Tapi zaman dulu mungkin ya lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit eh, perkembangan ilmunya, meskipun udah ada gitu, walaupun udah ada tapi masih sedikit pengembangannya. Tapi kalau kita lihat lagi, di zaman sekarang, ketika orang pinternya itu lebih banyak, tapi kenapa ya kesannya tuh kayak beda aja sama dulu gitu. Kalau kita baca kitab-kitab atau baca sirah gitu ya, kok zaman dulu tuh nggak ada yang banyak korupsi gitu ya, atau kekerasan, atau misalnya ya dari segi sikap-sikap yang kayak gitu, kok nggak ada gitu. Ternyata masih lebih baik zaman dulu, meskipun di zaman sekarang tuh orang-orang pinter dan perkembangan ilmu dan teknologinya udah berkembang banget gitu. Berarti ada sesuatu yang jomplang gitu ya antara dulu sama sekarang. Nah, kalau kita tinjau dari kutipan ini, ternyata adab itu sangat berpengaruh, ya nggak sih? Ternyata adab itu segitu berpengaruhnya. Terus, apakah iya gitu ya, kuncinya tuh ada di adab ini yang membedakannya. Nah, di sini ada sebuah kutipan lagi, kata Imam Malik, kata Imam Malik, umat ini gak akan jadi baik kecuali dengan apa yang membuat umat terdahulu itu baik. Umat ini gak akan jadi baik kecuali dengan apa yang membuat umat terdahulu baik. Jadi teman-teman, di zaman sekarang itu kan tadi udah banyak banget orang pinternya ya, profesor, doktor gitu, banyak banget. Tapi korupsi, kekerasan, dan kejahatan-kejahatan lain juga banyak gitu. Kenapa gitu ya? Ternyata banyak ilmu atau berkembangnya ilmu juga berkembangnya gitu ya, berkembang juga yang nggak baik-baiknya, nggak kayak dulu. Nah ternyata kata Imam Malik, memang umat ini nggak akan jadi baik, kecuali kuncinya satu, gitu ya, dengan resep apa yang membuat umat terdahulu itu baik. Nah, resepnya yang membuat umat terdahulu baik itu apa sih? Ya kuncinya adalah adab tadi, teman-teman. Kuncinya adalah adab, gitu ya. Kuncinya adalah adab. Nah, para penuntut ilmu zaman dulu itu beda sama yang sekarang. Para penuntut ilmu zaman dulu itu resepnya tadi. Resep kuncinya itu adalah adab. Terus kalau kita mau baik, kan kita harus ngikutin apa-apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu ya. Jadi kalau kita mau sukses belajarnya, mau sukses karirnya gitu ya, mau berubah jadi lebih baik, mau berhijrah, kuncinya berarti kita harus menggunakan metode-metode yang diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita harus mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh ulama terdahulu. Kita juga harus memulai dengan apa yang ulama-ulama terdahulu sudah mulai gitu. Jadi, nah ini apa sih? Kalau kita mungkin ya mau belajar muamalah misalnya tuh, atau mau belajar tentang bisnis, kita tuh pasti langsung nyari cara berbisnis gitu ya. Pasti langsung nyari ilmunya gitu. Lupa sama adabnya. Makanya di sini disebutkan penuntut ilmu itu bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Nah, ini yang sebenar-benarnya penuntut ilmu ya, teman-teman. Penuntut ilmu sejati itu adalah ulama-ulama terdahulu. Dan mereka itu bukan hanya mencari ilmu gitu ya, tapi mencari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu didapat dengan apa? Didapat dengan ya tadi menerapkan adab-adabnya dulu. Kayak gitu. Terus teman-teman ya, penuntut ilmu zaman dulu itu
mereka itu karena mengejar keberkahan ilmu, bukan hanya mengejar ilmunya, maka mereka itu ngejar majelis ilmunya, ngejar majelis ilmunya. Nah, kayak yang tadi di awal kita bahas sedikit gitu ya. Kalau kita mungkin majelis ilmunya sekarang kan udah banyak ya, gampang banget di mana-mana. Kayak nggak harus jalan jauh, berminggu-minggu gitu ya, berbulan-bulan, udah langsung nyampe mau kajian tuh gitu. Sebelum ada pandemi, mau kajian tuh, kajiannya asar, berangkatnya jam 2-an tuh udah langsung nyampe gitu ya. Sejam atau bahkan kurang tuh udah langsung nyampe gitu. Gampang banget kan ya, kemudahan gitu, ada kemudahan. Zaman dulu, ulama zaman dahulu, itu buat dapat ilmu, buat dapat satu hadis aja, harus jalan kaki berbulan-bulan gitu ya. Saking, eee, saking butuhnya sama ilmu gitu, saking butuhnya sama ilmu. Dan yang dikejar itu adalah tadi, keberkahannya, majelis ilmunya gitu. Jadi mau sejauh apapun ilmu itu, selama masih bisa ditempuh, meskipun lama gitu ya, ya udah dikejar gitu, dijabanin aja, kayak gitu. Jadi meskipun sulit, dikejar gitu ya, meskipun sulit tetap dikejar, kayak gitu. Itu, ulama terdahulu, makanya efeknya pun beda teman-teman, efeknya pun beda. Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan jungkir balik ya teman-teman, pasti beda gitu ya nilainya, ya nggak sih? Bayangin aja orang yang mau masuk kampus ternama ya, mau masuk ITB misalnya tuh, yang, apa ya, dari kecerdasan mungkin, oke aku udah cerdas gitu ya. Dari finansial, oke aku cukup. Nah gampang kan masuk ITB, tinggal ikut bimbel-bimbel yang, papan atas gitu ya. Bimbel-bimbel papan atas, terus beli-beli buku, belajar yang, apa sih, dengan fasilitas yang ada gitu ya. Pasti langsung bisa, belajar dan mudah gitu masuknya. Sementara orang yang kekurangan gitu ya, yang butuh beasiswa buat masuk ITB, itu perjuangannya pasti bakal lebih-lebih dari orang yang berkecukupan tadi, gitu. Perjuangan belajarnya, perjuangan finansialnya, dan lain-lainnya. Maka ketika dua tipe orang ini benar-benar masuk ITB, lolos gitu ya misalnya, nilainya tuh akan beda gitu. Dari segi menghargai ilmunya, menghargai perjuangannya, itu akan beda. Karena prosesnya pun beda gitu. Jungkir baliknya beda, ada effort lebih dari orang yang apa ya, mungkin di awal tuh ngerasa, "Aduh aku tuh nggak mungkin deh masuk ini." Kayak gitu. Jadi, sesuatu yang didapatkan dengan jungkir balik ya teman-teman, dengan kesulitan, dengan perjuangan, itu pasti nilainya akan beda, keberkahannya akan beda. Nah, sama kayak sekarang gitu ya, kita tuh sebenarnya ilmu tuh udah banyak loh di depan kita gitu ya. Di depan kita, kita buka IG, ada nih, ada poster gitu ya, kajian atau apa, ya udah kita skip aja, padahal itu ilmu udah di depan mata kita gitu ya. Ya udah di-skip aja. Nah, gitu. Jadi, apa ya, mungkin itu perbedaan antara generasi kita dengan ulama terdahulu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian karena sulit ya teman-teman, pasti untuk mendapatkan ilmu seperti para ulama tadi itu sulit banget. Nah, kemarin aku dapat nasihat di daurahnya Syekh Hanova. Katanya, kalau kita mau yang terbaik, jangan minta yang mudah. Kalau kita mau yang mudah, maka jangan berharap bakal dapat hasil terbaik. Nah, teman-teman, para ulama terdahulu itu udah kelihatan banget inginnya tuh hasil yang terbaik gitu ya. Pengennya tuh yang terbaik. Maka karena ingin yang terbaik, mereka tuh nggak minta yang mudah. Mereka tuh nggak minta yang mudah. Jalan jauh, terus nurut sama apa, sama gurunya gitu ya. Menjaga ilmu yang udah didapatnya, itu tuh nggak mudah, tapi mereka tetap lakukan gitu, karena ingin yang terbaik. Nah, kalau zaman kita, ini tuh tipe yang kedua gitu ya. Kita tuh zaman instan yang pengennya tuh semuanya serba mudah. Maka karena semuanya serba mudah, sebetulnya jangan berharap gitu ya, kita tuh bakal dapat hasil terbaik. Nah, kalau pengen hasil terbaik harus mau berjuangnya, harus rela, apa, mengorbankan hal-hal lain untuk mendapatkan ilmu itu, gitu. Itu kayak ulama-ulama terdahulu, gitu teman-teman. Nah, kemudian karena tadi kita udah kenalan sedikit ya
bahwa ternyata keberkahan ilmu itu adab ada pada adab. Maka hari ini kita akan belajar tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, adab-adab dalam menuntut ilmu ini ada 13 poin teman-teman yang aku rangkum dari berbagai sumber ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Jadi teman-teman untuk menerapkan adab dalam menuntut ilmu, yang pertama kita harus punya niat yang ikhlas. Nah, kan sering banget ya diingetin, semoga kita dilindungi sama Allah dari niat-niat yang salah gitu kan ya, tadi di awal sama Teh Fitri diingetin. Artinya ya kita diminta untuk mengikhlaskan niat gitu, bahwa ketika teman-teman join di room Zoom ini, kita tuh mau apa sih? Mau bahas tentang sesuatu yang penting kan tadi, mau bahas sesuatu yang penting. Nah, yang pentingnya adalah ilmu gitu ya, ilmu ini. Di sini, di hadis ini disebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Ya, Teh Anindya tidak apa-apa. Nah, jadi di sini itu disebutkan, menuntut ilmu syar'i itu seharusnya untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas gitu ya. Itu doang tujuannya satu. Teman-teman belajar apapun, belajar ya di sini gitu ya, atau misalnya teman-teman ada kajian, belajar bisnis, mentoring, belajar di kampus, di sekolah, tujuannya satu sebetulnya. Mengikhlaskan niat itu untuk apa? Untuk mencari wajah Allah gitu ya, untuk mencari wajah Allah. Teman-teman, niat yang ikhlas ini sebenarnya udah sering banget dibahas ya di pertemuan FN di awal-awal, kalau nggak salah udah pernah bahas juga di bab terserah gitu ya, ada nggak ya? Lupa. Tentang niat tuh udah sering banget dibahas, tentang meluruskan niat. Tapi ya lagi-lagi niat ini tuh hal yang harus terus di-reminder gitu ya. Kenapa? Karena kita ini makhluk khilaf ya, makhluk yang suka lupa gitu. Kalau kata Gim, ikhlas itu tempatnya ada 3 teman-teman. Di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi nggak bisa nih di awal kita udah meluruskan niat. Nah, di tengah dan di akhir pun kita harus tetap meluruskan niat, karena bisa jadi di tengah-tengah tuh ada bisikan setan gitu ya, rasa was-was yang bikin niat kita tuh jadi melenceng. Udah niat nih di awal tuh udah menyempurnakan niat, udah meluruskan niat, mengikhlaskan niat, ya Allah mau belajar. Di tengah-tengah tuh ngerasa, "Ih, aku bosen ah," gitu kan ya, tiba-tiba ya udah gitu ya, nggak dilanjutin. Nah, kayak gitu jadi menjaga niat itu penting ya teman-teman. Kalaupun misalnya di awal teman-teman udah eee meluruskan niat dengan ikhlas, maka jangan merasa aman ya teman-teman. Jangan merasa aman dengan meluruskan niat sekali aja gitu di awal atau di satu pertemuan. Karena, merasa aman itu bahaya, merasa aman itu bahaya teman-teman. Karena menjaga niat itu harus terus dijaga ya, berproses gitu. Dulu ulama tafsir Imam Mujahid itu menjaga niatnya ketika awal belajarnya, beliau bilang katanya di awal ketika belajar kita tuh niatnya nggak bener gitu ya, padahal ulama tafsir gitu ya. Tapi dengan seiring waktu belajar 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 dan terus belajar, akhirnya niat itu jadi lurus gitu ya, niat itu jadi terjaga karena Allah. Nah, ulama tafsir aja untuk menjaga niat itu nggak sekali gitu ya, berproses dan lama. Maka kita yang makhluk biasa gitu ya, yang sangat-sangat fakir ilmu, jangan merasa aman kalau niat kita udah ikhlas di satu pertemuan aja gitu, atau di awal pertemuan aja. PR-nya harus terus meluruskan niat di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu teman-teman, itu poin yang pertama ya, adab menuntut ilmu kita harus punya niat yang ikhlas. Niat karena Allah, mencari wajah Allah dengan ikhlas. Kemudian niat yang kedua, adab yang kedua adalah berdoa dan memperbanyak doa. Nah, jadi teman-teman di majelis ilmu manapun ya, baik itu kajian, mentoring, kuliah ya, dimanapun majelis ilmu, adabnya adalah kita berdoa dulu dan memperbanyak doa. Nah, berdoa ini minta apa sih? Yang pertama kita minta taufik teman-teman ya. Ini yang sering di-share sama Fitri doanya.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk. Nah, petunjuk teman-teman. Sering nggak sih kalau misalnya kita lagi kuliah ya, aku pernah ngerasain sih, lagi kuliah terus tiba-tiba, sampai tahap yang susah banget, akhirnya, "Ya Allah ini belajar apa ya, kok susah banget ngertinya?" Gitu. Nah itu tuh salahnya dari mana? Salahnya ya di awal mungkin kurang doa ya, kurang minta petunjuk gitu ya, kurang minta taufik dari Allah gitu, padahal kan semua ilmu itu punya Allah ya, semua itu punya Allah, baik itu ilmu ilmu kimia gitu ya, ilmu sains, ilmu apalagi politik gitu ya, muamalah semuanya tuh ilmu tuh dari Allah gitu. Jadi belajar apapun yang kita ngerasa sulit, ya udah minta aja sama Allah, "Ya Allah tolong mudahkan, aku mau belajar ilmu ini nih, ilmu Engkau nih ya Allah," gitu ya. Nah jadi di awal tuh adabnya kita minta sama Allah, minta petunjuk karena kita tuh nggak bisa apa-apa teman-teman tanpa taufik dan pertolongan Allah ya. Jadi harus banget tuh minta petunjuk sama Allah di awal ketika mau belajar. Termasuk di, Friday night ini ya teman-teman. Nah nanti yang mungkin tadi ada yang lupa berdoa, ayo berdoa dulu gitu ya, minta petunjuk dari Allah, minta kemudahan dari Allah untuk, belajar tentang sesuatu yang penting ini gitu ya, gitu. Kemudian yang kedua, meminta ketakwaan. Nah, ini tuh doa tuh super komplit ya, teman-teman, super komplit. Udah minta petunjuk, minta ketakwaan, kemudian minta sifat afaf. Afaf itu terlindung dari sesuatu yang tidak halal, dan ghina. Ghina itu kekayaan hati, teman-teman. Ya, kurang komplit apa kan doanya, mau belajar Masya tuh Allah. mhm. Kemudian ini ada doa yang kedua juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Ketika mau belajar tuh jangan hanya minta ilmu, tapi harus bermanfaat gitu ya, biar berkah. Itu kan tadi kuncinya keberkahan. Gitu. Rezeki yang baik berupa apa? Berupa pemahaman gitu ya. Ketika kita belajar tuh dikasih pemahaman sama Allah. Itu rezeki teman-teman bisa paham tuh, karena bisa paham suatu ilmu tuh sulitnya minta ampun gitu ya, maka harus diminta juga sama Allah. Dan amal yang diterima. Jadi apapun yang kita minta, yang kita lakukan, ilmu yang kita pelajari semoga itu jadi amal yang diterima oleh Allah. Nah, jadi penting banget ya teman-teman di poin kedua ini berdoa dulu dan memperbanyak doa sebelum belajar. Selain doa-doa ini teman-teman boleh banget doa banyak hal gitu ya, dengan bahasa sendiri, apapun yang teman-teman minta sebelum belajar, silahkan berdoa dulu. Ini adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah bersungguh-sungguh. Nah, ini adab yang ketiga, seorang pelajar itu atau seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Kalau di sini disebutkan di hadis riwayat Muslim, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Nah, di sini bersungguh-sungguhlah mendapatkan apa yang bermanfaat, teman-teman. Poinnya adalah bermanfaat ya. Kalau nggak manfaat berarti nggak usah sungguh-sungguh untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan poinnya adalah mintalah pertolongan Allah. Tuh kan ini nyambung sama poin yang kedua tadi. Berdoa, berdoanya untuk apa? Minta pertolongan Allah. Nah, terus juga bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan setengah hati kalau mau belajar tuh. Ya udah totalitas aja gitu ya. Niatnya sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga dimaksimalkan gitu. Kemudian ada hadis juga yang menyebutkan ada dua kelompok manusia yang tamak gitu. Ada kelompok orang yang tamak dan tidak pernah merasa kenyang, yaitu para penuntut ilmu dan para penuntut dunia, teman-teman. Nah, jadi penuntut ilmu itu sifatnya sama kayak penuntut dunia gitu ya. Sungguh-sungguhnya maksudnya ya, sungguh-sungguhnya atau, tamaknya gitu. Tamak itu kan kalau orang tamak tuh pasti sungguh-sungguh ya, pasti sungguh-sungguh. Itu tuh penuntut ilmu sama penuntut dunia itu sama sungguh-sungguhnya. Nah, kalau penuntut dunia tuh kayak gimana? Contoh ya, contoh.
Misalnya nih, dulu mungkin pernah ada ya kalau ada, film baru di bioskop tuh, film apa yang hit film apa yang hit, Teh Fit, contohnya? Kemarin sempat hit NKCTHI. Nah, NKCTHI ya, atau enggak mungkin yang lebih hit lagi Dilan ya. Iya. Bumi Manusia Nah, juga, iya. Kak. Apa? Apa? Bumi Manusia Bumi juga. Manusia. Oh, Manusia, ya, Iya. ya. Nah, iya ya makasih. Nah, film yang hit kayak gitu biasanya orang-orang tuh pasti Azab Indosiar, Masya Allah. Orang-orang tuh pasti banyak ini ya, banyak apa sih namanya, ngantri di bioskop. Hampir semua bioskop tuh penuh, ya nggak sih? Kalau ada film baru yang itu tuh sangat-sangat seru gitu ya, dianggapnya seru. Nah, orang-orang tuh rela ngantri di bioskop, rela ngantri, rela nunggu gitu ya, cuma buat nonton film gitu ya, cuma buat nonton film yang menurut menurut dia seru gitu. Nah, itu penuntut dunia. Nah, penuntut akhirat atau penuntut ilmu, ahli ilmu, juga sama kayak gitu tamaknya, sama kayak gitu tamaknya. Ada kajian tuh di masjid mana gitu ya, padahal jauh, padahal macet gitu ya, tapi ya udahlah, jangan ditunda lagi gitu, jangan ditunda lagi. Karena niatnya udah sungguh-sungguh gitu ya. Bahkan kemarin aku tuh suka sangat terharu gitu ya kalau ikut sebuah acara yang menurut aku tuh masih dekat aku menjangkaunya, terus pas di sebuah acaranya kenalan sama orang-orang, terus "Teh dari mana?" "Dari Semarang, dari Bengkulu, dari Aceh." Masya Allah gitu ya, kayak, ya Allah berarti orang tuh sesungguh-sungguh itu ya, langsung merasa tertampar sendiri gitu ya. Ya Allah diri ini gitu ya, suka kayak ngerasa dari kosan ke masjid atau misalnya dari kosan ke tempat ilmu, dari rumah ke tempat ilmu tuh ngerasa jauh, padahal orang lain rela lebih jauh gitu ya, dan rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal gitu ya untuk apa? Untuk sebuah ilmu, hanya untuk sebuah ilmu. Nah, itulah bukti kesungguh-sungguhan orang yang tamak dengan ilmu. Kayak gitu, teman-teman. Itu adab yang apa nih, kata Kang Fadil? Ya, Masya Allah ya, ternyata sesungguh-sungguh itu orang yang tamak terhadap ilmu. Itu adab yang ketiga, teman-teman. Jadi, mulai sekarang, kalau mau ikut kajian, atau seminar, atau webinar, atau apapun ya yang berhubungan dengan menggali ilmu, ya udah sungguh-sungguh ayo gitu ya. Jangan setengah hati. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat, ada penuntut ilmu adalah jauh dari perbuatan dosa. Nah, ini disebutkan di surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita lagi belajar ya, kalau misalnya belajar di kelas lagi kuliah nih, atau lagi apa ya, lagi tes gitu ya. Kita lagi belajar, tapi kenapa ya susah paham? Atau misalnya tuh murid-murid aku tuh kalau lagi di sekolah suka pada bilang gini, "Bu, kalau di kelas tuh ngerti, tapi kalau udah keluar kelas lupa," katanya kayak gitu. Nah, suka nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayaknya banyak ya yang suka ngerasa kayak gitu. Nah, teman-teman, apa sih penyebabnya? Ya, apa sih penyebabnya kayak gitu? Ternyata kata Allah, musibah apapun, apapun loh semuanya ya, yang menimpa kamu, itu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Maksudnya adalah dari dosa-dosa kamu sendiri gitu ya, dari dosa-dosa kita. Termasuk kita udah paham ilmu, terus sama Allah dibuat lupa. Itu tuh bisa jadi dari dosa-dosa kita gitu ya. Atau sebelum tadi kan udah paham contohnya ya. Saya tuh ini udah diterangin, udah dijelasin berkali-kali, tapi kok nggak paham-paham gitu. Iya apa sih maksudnya gitu, gak ngerti-ngerti. Teguran. Iya, jadi itu tuh semuanya akibat dosa-dosa kita gitu. Atau misalnya kita lagi jalan terus tiba-tiba kesandung. Nah, itu tuh teguran dari dosa-dosa kita. Termasuk dalam menuntut ilmu juga kayak gitu. Misalnya lagi berangkat, tiba-tiba macet, atau tiba-tiba apa gitu ya. Tertahan untuk datang ke sebuah majelis ilmu. Itu juga
dari dosa-dosa kita, teman-teman ya. Tapi nggak cukup sampai di kalimat yang pertama gitu ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ternyata ya Allah kan Maha Pemaaf ya teman-teman. Jadi sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka taubatilah gitu ya. Taubatilah. Pas sebelum belajar tuh, tadi kan udah doa tuh, iringi juga sama istighfar, istighfari dosa-dosa kita gitu ya. Karena barangkali kita tuh jadi susah paham karena terhalang oleh dosa-dosa kita di masa lalu gitu ya. Karena dosa-dosa kita kan terhitung sejak kita balik ya teman-teman. Jadi ya mungkin banyak banget ya dosa-dosa yang kita tuh sebenarnya lupa gitu, udah pernah ngelakuin dosa dan belum tertaubati gitu. Nah, bisa jadi dosa-dosa itu yang menghambat kita dalam belajar gitu. Itu yang keempat ya. Ada penuntut ilmu yang keempat, jauh dari perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, ada penuntut ilmu itu adalah tidak sombong dan tidak malu. Tidak sombong dan tidak malu. Nah, katanya tidak akan sukses belajar ilmu agama, ini yang di-highlight ilmu agama, tapi sebetulnya ilmu apapun ya, ilmu apapun, ilmu kehidupan. Tidak akan sukses belajar ilmu agama bagi orang yang merasa malu dan yang merasa sombong. Nah, teman-teman, kalau orang sombong itu biasanya gelasnya tuh selalu penuh ya, gelasnya tuh selalu penuh. Nah, bayangin aja gimana mau ngisi gelas yang isinya tuh udah penuh gitu ya. Kalau dipaksain diisi, ya pasti tumpah-tumpah gitu ya. Tumpah-tumpah melebar. Nah, begitupun orang yang sombong gitu ya. Sombong tuh udah ngerasa, aku udah tahu kok, aku udah bisa kok. Jadi nggak bisa lagi menerima kebaikan, menerima ilmu, menerima kebenaran gitu dari orang lain. Karena merasa gelasnya sudah penuh. Itu ya orang yang sombong. Kalau orang yang malu gimana? Ya orang yang malu apa sih, ngerasa, "Ya aku nggak bisa apa-apa," gitu, "aku takut salah." Nah, takut salah karena aku nggak bisa. Ya kan karena kita nggak bisa, kita belajar gitu kan. Kalau kita udah ngerasa bisa, berarti kita termasuk ke orang yang sombong gitu. Jadi, ya adab yang kelima ini tidak sombong dan tidak malu gitu ya. Nggak usah sombong dan nggak usah malu. Ya udah sama-sama belajar gitu. Kak, kuncinya di sini adalah kelapangan hati ya, teman-teman. Kelapangan hati. Nah, betul banget Kang Fadil. Kayak selanjutnya, adab yang keenam, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang menjadi murid ya, atau sedang menerima ilmu dari orang lain, hendaknya kita mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Di sini ada ayat Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Dan orang-orang yang menjauhi Tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Gitu. Jadi teman-teman mendengarkan dengan baik ya. Di sini di ayat ini yang di-highlight, yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi kalau kita lagi belajar, hendaknya kita mendengarkan dengan baik. Ya, di era sekarang mungkin banyak banget ya orang-orang yang jadi public speaker gitu. Tapi jarang ya yang jadi apa public listener gitu. Orang-orang yang mendengarkan karena kayak mendengarkan itu skill yang susah juga ya teman-teman. Orang yang rajin ibadah aja, orang yang awam ibadah deh maksudnya. Misalnya disuruh ibadah, disuruh sholat gitu ya, sholat sunnah di waktu-waktu tertentu, maleman, itu pasti kuat gitu ya, pasti kuat. Kalau ada apa ya, misalnya eee, saya tarawih gitu atau apa, pasti kuat gitu ya, ibadah, sholat. Tapi kalau disuruh duduk berlama-lama, ngedengerin orang, itu nggak banyak orang yang kuat gitu. Jadi mendengarkan dengan baik ini, ya harus diasah juga gitu ya, harus belajar, harus diasah juga gitu ya, harus kita latih. Ini adab menuntut ilmu juga teman-teman ya, mendengarkan dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah diam. Nah, yang ketujuh itu diam. Di sini tuh sebetulnya dari
diambil dari surat Al-Kahfi ya teman-teman. Ketika Nabi Musa mau ikut Nabi Khidir untuk belajar gitu ya. Di surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82. Ya ini cukup panjang juga, teman-teman boleh baca gitu ya. Musa berkata kepadanya atau kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk?" Nah, terus ini yang aku highlight ya, yang ayat 70-nya. Ayat 70-nya. Nabi Khidir kan bilang tuh ke Nabi Musa, "Kamu tuh nggak akan sabar kalau ikut sama aku." Kurang lebih kayak gitu. "Kamu nggak akan sabar." Terus Nabi Musa meyakinkan, "Aku bakal sabar," gitu ya. "Aku insya Allah kuat." Kayak gitu. Terus akhirnya di ayat 69 ini Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun," kata Nabi Musa. Kemudian di ayat 70-nya, dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Jadi kata kata Nabi Khidir tuh, ya udah gitu ya, ikutin aja dulu. Nah ternyata sampai ketika itu, Nabi Khidir tuh melakukan sesuatu, melubangi perahu, terus kemudian Nabi Musa itu bertanya gitu ya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Nah akhirnya kan Nabi Khidir menegur gitu ya, "Nah, sudah aku bilang gitu, kamu tuh nggak akan sabar kalau ikut sama aku," gitu. Jadi disuruh diem dulu kan tadi, jadi dengarkanlah dengan baik. Sampai ketika 3 kali berulang gitu ya, Nabi Musa bertanya, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan kan di akhirnya, kenapa disuruh diem dulu, ngikut dulu gitu. Karena di akhir juga pasti dijelasin, tapi ya disuruh sabar dulu, jadi diem dulu gitu ya. Dan para ulama terdahulu, teman-teman, ketika belajar, ketika datang ke majelis ilmu, mereka diem. Mereka duduk diem, nggak ngobrol dulu ya. Kalau kita mah mungkin pas nyampe ke masjid tuh jajan dulu ya. Atau misalnya ngapain dulu, ngobrol dulu sambil nunggu kajian. Nah, para ulama terdahulu nggak kayak gitu. Ketika nyampe ke majelis ilmu ya udah duduk, tiap dengerin gitu. Tiap mendengarkan. Jadi ketika dibacakan kebaikan atau ayat-ayat Al-Qur'an, baiknya diam. Gitu. Itu adab menuntut ilmu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan adalah berusaha paham. Berusaha paham. Nah, di sini ada sebuah hadis. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Jadi, memahaminya. Jadi, teman-teman, di sini aku tuh pernah keingetan ya dulu, waktu kuliah. Waktu kuliah, aku tuh punya mentor yang aktivitasnya tuh sangat-sangat, apa ya, hektiknya tuh hektik banget gitu ya. Dan waktu itu aku masih semester awal sama Fitri. Masih semester awal. Terus karena banyak aktivitas tetehnya, tapi, nggak bikin tetehnya ketinggalan ketinggalan mata kuliah dan ketinggalan skripsi gitu ya. Tetap tetap terjalani dengan waktu yang sudah ditentukan gitu dan hasilnya baik gitu. Terus kan ditanya, kok bisa sih kayak gitu?" Gitu. Kuliah kan ya aku yang merasakan saat itu ngerasa susah gitu ya, ngerasa susah. Apalagi kalau udah ada praktikum, butuh waktu yang lama gitu, kayak menyita waktunya. Terus kata tetehnya kuncinya adalah ketika kita di kelas atau ketika kita di majelis ilmu, maka kita hadir sepenuhnya di sana. Hadir sepenuhnya di sana sampai kita benar-benar paham gitu. Sampai kita benar-benar paham, dengerin apa maksudnya, jangan fokusnya kemana mana cukup fokus untuk belajar yang ada di kelas aja gitu. Jadi, misalnya nih, ketika kita belajar di FN malam ini gitu ya, tentang hal yang penting, tentang adab menuntut ilmu, maka ya udah fokusnya kita pahami tentang adab menuntut ilmu. Jangan fokus ke hal-hal lain, misalnya, "Aduh setelah ini aku mau ada tugas nih ngerjain ini, aduh aku lapar belum makan," gitu ya. Jadi ya nggak akan paham gitu ya, akan sulit memahaminya kalau fokusnya ke mana-mana. Karena itu jadi tidak berusaha paham gitu kalau fokusnya ke mana-mana. Maka salah satu adab menuntut ilmu adalah berusaha paham, berusaha untuk memahaminya. Kemudian poin selanjutnya, adab menuntut ilmu adalah menghafalkan. Nah, lah bukannya nggak boleh gitu ya ngafal, boleh kok teman-teman di sini
disebutkan Syekh Utsaimin berkata, wajib atas para penuntut ilmu untuk semangat dalam mengulang-ulang dan mengikat pelajaran, baik dengan menghafal atau menulisnya. Hal ini disebabkan karena manusia adalah tempat untuk lupa. Maka jika seseorang belajar akan tetapi tidak murojaah, maka ilmu yang ia dapatkan akan hilang dan lupa. Nah, jadi kuncinya di sini adalah kunci menghafalkan di sini maksudnya adalah mengulang-ulangnya gitu ya, atau murojaah atau dimurojaah. Nah, teman-teman kalau yang hafal Al-Qur'an itu kan pasti harus murojaah ya, pasti harus dimurojaah. Nah, begitupun kajian teman-teman, kajian atau belajar di kelas atau dimanapun itu harus dimurojaah. Misalnya kita udah nih ikut kajian, udah ditulis, udah, tapi nggak dimurojaah, nggak dibuka lagi, nggak di apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang tuh kita tuh di teman halal ya teman-teman sering banget bilang harus dikristalisasi gitu ya ilmunya, dikristalisasi. Kristalisasi makna dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Nah, itu tuh salah satu bagian dari murojaah. Kenapa? Biar kita hafal. Hafal itu maksudnya bukan dihafal kalimatnya atau kata-katanya gitu ya. Dihafal polanya. Dikembangkan kemudian menjadi pengingat betul, Kang Fadil kayak gitu. Jadi biar biar inget gitu ya, biar hafal polanya tuh kayak gini gitu, maksudnya tuh kayak gini. Nah, itu jadi salah satu adab menuntut ilmu juga harus dihafalkan, diulang-ulang atau dimurojaah. Kalau tidak, ya hilang gitu ya ilmunya. Kemudian yang ke-10 adalah, nah ini nih, mengikat ilmu dengan tulisan. Ini tadi udah di reminder sama Teh Fitri. Ya ini kurang kutipannya ya. Ini kutipan dari Kang Faisal, teman-teman. Ilmu itu seperti hewan buruan. Nah, jika tidak diikat, maka ia akan lepas, akan kabur gitu ya. Maka karena kita mah makhluk pelupa ya teman-teman. Jangankan nggak ditulis, ditulis aja tuh masih sering lupa gitu. Jadi alangkah baiknya gitu ya ketika kita dapat ilmu, ya kita ikut kajian, seminar, mentoring, atau belajar di kelas, tulis gitu ya, tulis. Walaupun nggak dibuka lagi saat itu, mungkin suatu saat kita butuh gitu ya, dan suatu saat kita ulang-ulang murojaah lagi, oh ternyata dulu tuh aku tuh pernah belajar ini gitu. Makanya ilmu tuh harus diikat dengan tulisan. Itu salah satu juga yang membuat berkah gitu ya. Itu ada penuntut ilmu yang ke-10 mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi penting banget ya teman-teman. Yaitu yang ke-10, lalu yang ke-11 adalah mengamalkan. Nah, mengamalkan. Nah, di sini ada hadis At-Tabrani, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin. Maksudnya seperti lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kita dapat ilmu, sebenarnya poin utamanya adalah diri kita sendiri kan ya, harus diamalkan oleh diri kita sendiri gitu. Kalau kata Faza mah dulu konsekuensi bertambahnya ilmu adalah bertambahnya tanggung jawab ya, bertambahnya tanggung jawab. Maka ketika kita dapat ilmu, kita tuh punya tanggung jawab untuk mengamalkan gitu ya. Yang pertama kali tanggung jawabnya adalah mengamalkan gitu. Jadi ketika kita dapat ilmu tuh jangan kayak lilin ya teman-teman. Lilin itu kan biasanya dinyalain di tempat yang gelap ya, di tempat yang gelap buat nerangin orang-orang gitu. Nah, ketika orang-orang sudah merasakan cahaya dari lilin itu dan lilinnya sudah habis, apa yang terjadi? Gelap kan? Gelap gulita gitu. Nah, begitulah orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ya. Gelap gulita nantinya gitu. Karena ilmunya akan hilang. Itu yang ke-11. Jadi kalau kita dapat ilmu harus diamalkan. Lalu yang ke-12 adalah mendakwahkan. Nah, ilmu yang kita dapatkan ini harus didakwahkan. Jadi sampaikan lagi gitu ya, sampaikan lagi ilmunya walau satu ayat gitu kan. Nah, di sini jangan apa ya, untuk mendakwahkan ilmu itu jangan nunggu sampai diri kita sempurna gitu ya, karena nggak akan pernah tercapai gitu ya kalau nunggu kita sempurna ilmunya. Jadi sedikit ilmu yang kita dapat ya udah sampein gitu ya, sampein. Karena apa-apa yang akan kembali pada diri kita adalah yang kita berikan kepada orang lain gitu. Gitu prinsip amal ya. Kemudian ada 3 cara mendakwahkan ilmu, teman-teman. Dakwah itu nggak harus langsung dari apa ya, ngasih tahu ke orang atau ngajak gitu.
Tapi yang pertama adalah dari perbuatan dulu gitu ya, dari amal dulu yang tadi. Karena ketika kita udah misalnya kita udah belajar nih, udah dapat ilmunya, lalu kita mengamalkannya. Nah, ketika kita mengamalkan sebuah ilmu, berarti ada yang berubah dong di diri kita gitu ya. Jadi jauh lebih baik. Nah, perbuatan kita yang jauh lebih baik itu bisa menjadi teladan atau contoh untuk orang lain sehingga orang lain bisa mengikuti kebaikannya gitu. Jadi perbuatan kita tuh salah satu metode dakwah juga gitu. Setelah dengan perbuatan, baru dengan perkataan. Ajakan gitu ya ke lingkungan yang paling dekat dulu, yang paling bisa dijangkau dulu. Dan yang terakhir, cara mendakwahkan itu adalah dengan doa. Jadi ketika kita sudah menyampaikan, eh, kita kan hanya bisa apa ya ngajak gitu ya, nggak akan bisa ngasih hidayah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, maka ya doakan gitu ya. Poin terakhirnya doakan. Nah, yang terakhir adab menuntut ilmu adalah hormat dan santun kepada guru. Jadi teman-teman, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, itu kuncinya harus punya guru, teman-teman. Gak mungkin kita akan dapat ilmu kalau kita nggak punya guru. Gak mungkin gitu ya. Karena ya guru lah gitu ya, jembatan kita sehingga kita tuh kenal sama ilmu gitu. Nah, terus di sini disebutkan sesungguhnya guru itu adalah orang tua dalam beragama, teman-teman. Orang tua dalam beragama. Ini kalau konteksnya ilmu agama ya, teman-teman. Sangat-sangat jadi orang tua yang apa ya, yang kedua gitu ya, orang tua kedua dari orang tua dari nasab gitu kan ya. Orang tua itu ada dua, orang tua nasab dan orang tua apa? Orang tua guru gitu ya, orang tua guru. Nah, dalam hal beragama, guru itu adalah orang tua, teman-teman, yang harus dihormati, yang harus dihormati. Kemudian di sini juga disebutkan seorang murid itu diperintahkan untuk mendoakan dan berbuat baik kepada gurunya. Diperintahkan sama siapa? Sama Allah, teman-teman. Guru itu diperintahkan untuk mendoakan dan berbuat baik kepada guru. Berbuat baik dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingat kebaikannya, kebaikan guru-guru gitu ya. Karena ya dengan jasanya, dengan jalannya, kita jadi bisa mengenal kebaikan gitu. Kita bisa lebih mengenal Allah gitu ya, mengenal ilmu. Karena hidup itu kan harus pakai ilmu ya. Ilmu itu lebih tinggi dari harta gitu ya. Lebih tinggi dari kenapa nih? Betul, Masya Allah. Nanti Kang Fadil sharing ya di akhir. Ya, jadi berbuat baik tuh dengan selalu mengingat kebaikannya para guru. Kemudian selain berbuat baik, memujinya gitu. Memuji para guru. Memuji ini teman-teman gak harus di depannya ya. Gak harus di depannya. Kalau di depannya bisa jadi kita menjatuhkan, malah mencelakakan guru-guru gitu. Jadi lebih baik di belakangnya gitu ya, memuji di belakangnya. Kita hormati gitu ya, kita puji guru kita yang sudah menjadi jalan kita mengenal ilmu, mengenal Allah, mengenal kebaikan. Kemudian bersyukur. Bersyukur, berbuat baik itu dengan cara bersyukur kepada guru. Bersyukur karena guru itu sudah menjadi jalan ya, menjadi jalan kita mengenal kebaikan tadi dan berterima kasih. Katanya apa sih? Kita tuh nggak bisa bersyukur sama Allah kalau kita nggak bersyukur sama manusia gitu ya. Artinya nggak berterima kasih sama manusia. Jadi harus berterima kasih kepada Allah dan pada manusia, apalagi kepada guru ini yang pentingnya. Maka ya diperintahkan untuk mendoakan dan berbuat baik kepada guru. Nah, kalau kita tidak mendoakan dan tidak berbuat baik kepada guru yang sudah menjadi jalan hidup kita, jalan kita mengenal kebaikan, mengenal ilmu, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat, teman-teman. Nah, kalau kufur nikmat nanti gimana? Hilang keberkahannya gitu. Hilang keberkahannya. Ini langsung di-stuck gitu ya di poin yang terakhir. Karena di awal tadi adab menuntut ilmu ini kan untuk mencari keberkahan ilmu ya, untuk mencari keberkahan ilmu. Nah, di akhir ini kalau kita punya guru, terus kita lupa sama guru, nggak ngedoain, nggak berbuat baik, terus apalagi kayak apa ya, menjelek-jelekan, ya udah hilang keberkahannya. Kalau hilang keberkahan maka ya ilmunya juga berantakan gitu ya. Bisa jadi pendorong untuk berbuat keburukan gitu yang harusnya jadi jalan kebaikan. Kayak tadi contohnya misalnya jadi banyak korupsi, banyak kekerasan, kejahatan gitu. Nauzubillah.
Itu. Jadi itu teman-teman 13 adab menuntut ilmu yang kita pelajari bersama di malam ini. Kemudian di sini ada sedikit kutipan lagi. Nah, ini kata Imam Hamad bin Salamah, karena teman-teman kita di sini adalah para penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu dan penuntut ilmu agama tentunya. Katanya wajib ya, hukumnya wajib bagi penuntut ilmu untuk menjadi orang yang paling sempurna adabnya, paling rendah hati, paling tawadu, paling semangat ibadahnya, paling stabil emosinya, paling jarang labil, dan paling jarang marah. Berat nggak sih? Ya Allah, berat ya. Nah, teman-teman, karena atas taufik dan pertolongan hidayah dari Allah gitu ya, kita semua di sini yang sudah tergolong menjadi para pemburu ilmu, karena ya aku yakin teman-teman pasti belajarnya banyak gitu ya, nggak cuma di sini, tapi di mana-mana. Artinya teman-teman udah banyak banget inputnya gitu ya, udah banyak banget ilmunya. Nah, ketika kita udah jadi penuntut ilmu, apalagi yang sudah menerapkan adab-adab tadi, 13 adab menuntut ilmu, maka wajib bagi kita untuk menjadi orang yang paling sempurna adabnya, harus menyempurnakan adab ya, paling rendah hati, harus rendah hati, paling tawadu, paling semangat ibadahnya, berarti udah nggak boleh lagi malas-malasan karena kita udah banyak belajar, paling stabil emosinya, jadi harus sangat stabil emosinya karena kita udah banyak ilmunya nih sebenarnya gitu ya. Paling jarang labil dan paling jarang marah. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini hal yang wajib untuk para penuntut ilmu teman-teman. Ini harus kita lakukan atau kita miliki sifat-sifat ini di tengah-tengah lingkungan kita, baik di keluarga maupun di lingkungan teman-teman. Harus jadi contoh dan teladan ya teman-teman. Nah, kemudian terakhir, ini ada dari Ustadz Nuzul Zikri ya, teman-teman. Orang yang belajar ilmu itu belum tentu dewasa gitu ya. Orang yang banyak ilmunya itu belum tentu dewasa. Tapi dengan adab, maka adab itu akan mendewasakan orang yang mempelajari ilmu itu. Lalu yang kedua, eh, adab yang akan membuat ilmu dan amal kita berjalan paralel. Nah, tanpa adab, teman-teman, kalau kita cuma belajar ilmu aja, maka bisa jadi ilmu dan amal kita tuh jalan masing-masing, gitu ya. Ya, ilmu-ilmu kita dapat banyak, tapi amal kitanya nggak sinkron gitu, amalnya sedikit. Ilmunya banyak, masuknya banyak, inputnya banyak, yang keluarnya, yang jadi amalnya, yang jadi amal solehnya sedikit. Tapi dengan adanya adab, kita tahu gitu, karena tadi ada poin mengamalkan, maka ilmu dan amal kita bisa berjalan paralel. Dan yang ketiga, di sini adab yang akan meneduhkan kondisi dan situasi. Teman-teman bayangin kalau misalnya ada orang yang ilmunya tinggi bertemu dengan orang yang ilmunya tinggi juga. Nah, pasti dua-duanya nggak mau kalah dong. Nggak mau kalah. Pengennya benar gitu ya. Pengennya benar sendiri. Karena dua-duanya ilmunya udah tinggi. Bersama-sama profesor misalnya. Nah, yang terjadi kalau pengen menang sendiri, itu kan ini ya, bisa jadi cekcok gitu. Bisa jadi cekcok. Nah, apa yang akan meneduhkan kondisi dan situasi itu? Yaitu adab, teman-teman. Adabnya. Karena ya tadi, merasa tawadu gitu ya, merasa kalau ilmu ini bukan punya aku, tapi dari Allah gitu. Ilmu ini taufik loh dari Allah. Jadi, dengan adab, itu akan meneduhkan kondisi dan situasi. Betul. Kemudian, adab yang akan membuat permasalahan clear dengan sendirinya, gitu. Jadi, dengan adab. Dan yang terakhir, di sini adab yang akan membuat kita bukan hanya jadi orang pintar, tapi jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Jadi tujuan dari belajar, tujuan dari menuntut ilmu, itu adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah seharusnya gitu ya. Bukan untuk menjadi orang yang pintar aja. Pintar, tapi nggak nambah takwa buat apa? Buat apa gitu ya. Mau belajar kimia, mau belajar di bidang kedokteran, oke kita pinter, pinter banget gitu ya. Tapi dengan ilmu yang masya Allah banyaknya atau pinter banget, cum laude gitu ya di kampusnya, bahkan dapat beasiswa misalnya tuh ke Oxford,
Tapi kalau nggak bertakwa, ya buat apa gitu? Buat apa? Buat apa? Jadi kuncinya adalah bertakwa gitu ya. Ilmu apapun yang kita dapatkan, yang kita cari, poin pentingnya adalah harus membuat kita menambah ketakwaan kepada Allah. Jadi, apa yang membuat kita bertakwa kepada Allah adalah adab gitu ya. Ilmu yang disertai dengan adab. Maka di sini adab yang akan membuat kita bukan hanya menjadi orang pintar, tapi jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Gitu teman-teman. Jadi adab itu penting ya. Penting. Penting banget gak sih? Ya, penting banget ya. Masya Allah. Ya, segitu mungkin teman-teman yang bisa aku share di malam ini. Semoga tidak puas ya teman-teman. Ayo kita sama-sama belajar. Dari aku cukup sekian. Silakan teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau bertanya gitu ya. Tapi jangan susah-susah nanyanya. Kita bareng-bareng aja. Ya, aku cukupkan di sini. Dikembalikan kepada Fitri. Masya Allah. Barakallah Natia Dini Astuti. Terjawab sudah ya. Yang penting itu adalah adab. Mungkin tadi sedikit Alhamdulillah ya. jawab. Tadi yang IA. Iman, kemudian Oh iya, boleh. ilmu dan amal gitu. Jadi untuk bisa merealisasikan keimanan kita, kan kita mengaku beriman ya. Orang-orang yang mengaku beriman. Berarti hal yang paling penting untuk bisa merealisasikan hal tersebut, keimanan itu adalah dengan adab dulu ya, sebelum lain-lainnya. Bahkan yang terakhir malah amal itu. Nah, terkadang memang di kita tuh terfokus kepada memperbanyak amalnya ya, Teh Natia ya. Betul. Jadi masih banget yang kayak tadi ya di awal tuh udah sempat disebutin. Wah, sekarang mudah banget akses buat belajar gitu. Wah, kita ikut nih apa-apa acara-acara atau webinar-webinar yang banyak bertebaran. Kira daftar. Sampai apa? Kelupaan ya. Kelupaan kalau ada. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Teh Natia yang sudah menyampaikan. Masya Allah, ternyata yang penting itu terjawab ya. Adalah adab. Dia udah terjawab ya, dia ya. Teh dia. Oh iya, dia. Tadi kan Dia Fauzia. Benar gak nih penting adab ya. Ya baik, kita buka sesi diskusi. Silahkan teman-teman yang mau ini. Yang mau sharing. Iya, Teh. Udah terjawab, penting nggak adab? Penting banget ya, insya Allah. Oke. Silakan teman-teman yang mau sharing atau mau diskusi, silahkan. Tadi yang mau ditanyakan kepada Teh Natia Dini Astuti untuk malam hari ini, boleh banget. Silahkan. Kayaknya Kang Fadil mau sharing nih. Boleh. Kang Fadil lagi di mana? National Geographic ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sebenarnya saya mau mengingatkan Komodo sih sebenarnya. Ini Komodo lagi terancam. Jadi saya pakai background Komodo itu karena memang saya menyayangkan dengan sikap rezim ini yang akhirnya untuk ngotot untuk bikin Jurassic Park. Jadi saya mengingatkan ini juga, ini nggak boleh juga ini. Kan kalau kita menyiksa kucing aja juga masuk neraka, apalagi menyiksa sejenis hewan seperti itu. Itu kan nggak boleh. Dalam agama kan ada. Iya, jadi saya juga pakai backgroundnya ini. Itu. Tadi saya pakai background laut, saya mengingatkan lagi tangkapnya KPK dan dipegangnya sama roti itu. Itu ya. Iya, tadi saya ganti lagi. Iya, karena saya juga mengingatkan dengan alam ya. Karena ini ciptaan Allah juga yang nggak boleh digerus. Ya, oke, mungkin mau sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ane Muhammad Fadil Alitsa. Sebenarnya memang Ane itu kuliahnya di Jakarta, tapi lagi pandemi dari sejak bulan Maret hingga sekarang Ane masih di domisili di kampung, yaitu tepatnya di Indramayu. Ya, ada di Indramayu. Jadi mau sharing juga nih terkait dengan
ini juga nanti adik Ani juga mau tanya juga ya. Terkait dengan masalah adab, itu jujur memang juga teguran bagi Ani juga ya gitu. Bagaimana juga Ani itu pernah lihat juga fenomena di sosmed kan gitu. Nih, apa yang itu banyak banget kalau mungkin kita perhatikan di sosmed, ada yang mengatakan gini, nih yang dulu guru ini yang mengecekkan saya nggak bisa buat apa-apa. Nih buktinya saya misalkan saya bisa S2, saya buktikan saya bisa menjadi prajurit TNI, saya buktikan saya bisa menjadi dokter, dan sebagainya lah. Kok kalau dalam pikiran saya kok miris banget ya, akhirnya mengejek guru seperti itu. Tapi sebenarnya juga barangkali teguran guru juga seperti itu, ya, adalah untuk mengingatkan, barangkali bisa jadi guru itu berdoa kepada murid-muridnya agar murid-murid itu, peserta didik itu sukses di masa kelak. Mungkin juga akan menggantikan generasi berikutnya. Ini yang penting bagi saya juga ya gitu. Tapi juga nggak tak kalah penting juga saya juga di Jakartanya juga kebetulan saya juga adalah bidang guru gitu, keguruan gitu. Saya juga jadi mengingatkan saya juga bahwa jadi guru itu adalah ya kita harus memberikan fase-fase aerobnya. Yang tadi saya di chat itu bilang, kalau misalkan dalam science itu adalah ada fase aerob dan fase anaerobnya. Kalau kita merasakan fase bagaimana kita bisa belajar. Itu penting sebenarnya jadi guru juga gitu. Nah, mungkin juga bisa jadi aja kenapa murid-muridnya nggak mau nurut gitu. Karena mungkin nyampaikannya kayak gini atau enggak kurang friendly atau gimana gitu. Jadi saya juga sempat magang di sekolah swasta. Bahkan basicnya juga Islam terpadu. Tapi murid peserta didiknya Masya Allah banget. Saya murid-muridnya bahkan ada yang main gawai, ada yang tiduran, bahkan nggak sampai matikin. Saya mau tegur kas-kas juga saya bingung mau gimana. Tapi di situ pula saya penting. Ketika itu pula lagi di sholat aja misalnya, dekat sama murid-murid itu murid-murid ke saya, bilang, gimana Pak gini-gininya. Ya udah kan kita sampaikan aja kan gitu. Yang penting dengan senyuman, dengan asik, yang akhirnya oh ini murid-murid itu ya pengennya kayak gini gitu. Jadi kita juga gak melihat potensinya juga. Ini yang sangat saya sayangkan juga ya, mungkin juga guru-guru yang mungkin pernah ngajarin yang sampai akhirnya kok ngajarnya seperti ini ya gitu. Ini yang gak sesuai juga. Kadang saya juga mohon maaf juga pada saat waktu fase sekolah ada guru yang mengakui bahwa yang remedial aja tuh gimana caranya biar murid remedial ternyata ada sejenis kayak pungli gitu dari Capsek. Saya mohon maaf banget, ini ada di kejadian sekolah saya. Benar kan ini saya nggak bohong. Makanya itu yang akhirnya mindset guru itu nggak memerhatikan, artinya guru itu tidak memperhatikan ke peserta didiknya daripada mematikan bagaimana, maksudnya tidak memperhatikan peserta didik, hanya mementingkan diri pribadi dan tidak memperhatikan bagaimana peserta didik itu melihat potensi pada istilahnya kemampuan kelebihannya masing-masing. Jadi saya juga jujur sampai sekarang aja juga tentang mengenai guru gitu. Karena saya juga kebetulan juga gitu ya. Mungkin juga masih ada hari gurunya. Karena kita juga penting juga gitu. Apalagi kemarin ya, mungkin saya sampaikan juga tadi khotib Jumat tadi, khutbah Jumat tadi, ya mengatakan bahwa ketika kita mengejek ulama, kita mencela ulama, artinya berarti kita mencela juga Rasulullah SAW. Karena apa? Ulama itu ada pewaris para nabi gitu. Meskipun ulama itu beda politik, ya, meskipun ulama itu beda politik, tapi kita juga tidak boleh mencela dong. Gitu. Ya ada lah yang beda politik kayak gini, yang udah hafiz Quran yang beda politik kayak gini. Tapi juga setidaknya kita juga tidak boleh mencela gitu ya. Bahkan bagaimana kisahnya siapa? Imam Syafi'i sama muridnya Imam Hambali atau siapa ya? Saya lupa gitu. Yang akhirnya kalau nggak salah muridnya itu sampai akhirnya nggak mau ketemu Imam Syafi'i lagi sampai kalau nggak salah ngurung diri di rumah. Itu ingat nggak kisah yang kayak gitu? Nah itu yang jadi teguran bagi saya gitu. Oh nggak boleh seperti ini gitu. Yang akhirnya kita juga meskipun ada perbedaan pendapat, intinya kita tetap harus merendahkan diri gitu. Apa yang salah diperbaiki gitu. Saya juga sama gitu. Bahkan jadi guru memang evaluasi. Meskipun saya juga masih kadang dulu saya pernah ngajar di bimbel, ngajar privat, apa yang salah dari saya ya saya perbaiki gitu. Apa yang salah
gitu. Terus minta bantuan supaya saya juga ngajarnya bisa lebih baik dari hari ini gitu. Itu yang akhirnya saya juga jujur sih. Ternyata sebenarnya saya tuh yang awalnya tidak mau masuk ke guru, bersyukur saya ternyata masuk ke guruan itu ternyata penting. Ternyata jadi guru tuh bukan hanya guru di sekolah, tapi nanti ketika kelak juga jadi orang tua, nanti punya anak, udah punya keluarga, itu juga kita akan menjadi guru bagi mereka. Kan keluarga itu adalah madrasah pertama. Betul nggak? Keluarga itu adalah madrasah Betul. pertama. Iya. Kalau kita, ya maksudnya saya lihat ya fenomena teman-teman hanya pengen menikah, lihat yang segundang cincin kayak gini, yang apa tebar di sosmed kita tahu ya. Padahal tuh sebenarnya ya saya mau pertanyaan besar aja, nikah tuh tujuannya untuk apa sih? Gitu. Kalau misalnya untuk agama, ya coba terus belajar gitu. Jangan hanya menikah belajar kayak gini-gini doang untuk bahagia, tapi kita nggak belajar. Itu yang salah sebenarnya. Apakah kita belajar nikah itu nggak maksudnya nggak belajar? Tetaplah kita juga nikah belajar. Kita nanti bagaimana nanti ngurus anaknya? Gimana sih nanti membagi sama suami sama istri? Bagaimana ketika melihat dari sisi kekurangannya? Itu saya tadi katakan, kita pasti akan ada di fase anaerob. Gak mungkin kita akan berada di fase aerob terus. Oh kita kita berada di fase aerob, itu kita tidak akan belajar. Contoh aja mungkin Palestina. Padahal Palestina, saya baru tahu ternyata Palestina tuh mendorong kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa akhirnya Palestina tuh sampai sekarang nggak merdeka? Sampai sekarang. Tapi mendorong Indonesia untuk merdeka. Contoh aja, ternyata ingat banget Ustadz Abdul Samad mengatakan, kalau misalkan tidak ada dorongan seperti itu, bagaimana kita juga, ya tadi, masakan zona aerob itu mungkin bisa jadi akan lalai. Tapi bersyukur ketika Palestina mendorong ini, kemerdekaan adalah bahwa Palestina juga menghargai dengan kemerdekaan. Bahkan kalau kita tahu bahwa Palestina aja kan sampai 17 Agustus saja sampai apa istilahnya memeriahkan. Gitu. Itu penting banget sebenarnya. Iya. Nah, kita baik lagi masalah adab sama ini juga ya. Terkait dengan khutbah ya. Ingat banget ketika misalkan kenapa sih akhirnya kayak gitu. Saya juga sampai jadi pengingat saya juga ya. Gitu ya. Saya juga sampai ini juga saya tuh sebenarnya gini, Kak Natia sama Kak Fitri. Saya sempat punya guru. Guru itu gagak banget. Bahkan udah over banget, Kak. Bahkan kalau misalkan masuk kelas ya disuruh push up, nggak bisa ngerjain papan tulis ya disuruh push up atau disuruh squat jam. Bahkan kalau nggak salah saya pernah inget banget pernah kena kasus, Kak. Pernah kena kasus bahkan sampai ya mohon maaf banget sampai mencekik teman saya. Saya nggak bohong, saya ingat banget itu. Saya sampai sekarang masih ingat, jadi ini teguran bagi saya. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga, bagaimana ketika kita berhadapan, ya maksudnya ada guru yang seperti itu, ya ini juga biar mengingatkan juga bagaimana kita berhadapan guru itu, apakah kita harus menghormati, tapi kita juga tidak boleh mengikuti. Itu penting juga gitu. Ini yang saya tanyakan juga kepada kakak Kanatia ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, saya mau bertanya lagi. Contoh saya ingat banget podcastnya Babe Haikal Hasan sama Deddy Kombuzu kemarin. Saya kan makannya, saya kan harus nggak boleh maksudnya Babe Haikal Hasan kan kalau nggak salah bikin viral nggak boleh makan di maksudnya yang produk-produk Cina misalkan. Tapi kenapa makannya di produk-produk Cina terus diviralkan gitu? Itu kan jadi kejadian yang aneh kan gitu. Nah itu bagaimana tanggapannya? Saya juga pernah mencela juga. Lu mau boykot produk Cina tapi kok pakai APH duitnya Cina gitu. Terus misalkan masalah Prancis saja, gue pengen pakai HP, pengen pakai produk Prancis buat ini, tapi kok gue masih pakai produk Prancis sih? Nah ini yang saya tanyakan juga gitu. Ya mungkin itu sih Kak dari saya. Mungkin kalau saya mohon maaf juga kalau saya terlalu banyak juga ya. Karena juga di sini kita bisa mencerdaskan. Yaitu pertanyaannya, pertama kenapa apakah guru itu yang misalkan punya sifat yang over gitu kayak gitu yang tadi saya bilang contohnya mencekik itu apakah kita harus mengamati tapi kita nggak boleh mengikuti ketika nanti kita dewasa. Nah yang kedua bagaimana kita menyikapi itu ketika kita mau boykot produk tapi kita tetap aja masih menggunakan produk itu. Itu sih kalau dari saya Kak, dan juga mohon maaf kalau saya masih kurang jelas dan banyak kesalahan. Mungkin itu kalau dari saya Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Fadil ya, Fadil. Insya Allah.
Baik, langsung saja aku serahkan kepada Teh Natia. Silakan Teh Natia, tadi ada 2 poin pertanyaan. Bagaimana cara menanggapi guru ya, dan juga bagaimana menyikapi sesuatu yang viral nih. Tadi terkait produk. Ya, adabnya seperti apa? Silahkan Teh Natia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Kang Fadil sharingnya dan juga pertanyaannya. Kalau menurut aku ya, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa nambahkan ya. Kalau ada yang mau silahkan, di sini kita sama-sama belajar. Nah, kalau misalnya apa ya, dari guru dulu ya. Kalau misalnya ada guru yang mungkin ya menurut kita tuh apa ya, akhlaknya kurang baik gitu. Kayak bukan akhlaknya kurang baik sih, mungkin caranya gitu ya. Caranya lebih Cara. ke keras gitu. Ke anak-anak tuh mungkin dengan cara fisik gitu. Kayak kalau contohnya dari Kang Fadil tadi mencekik gitu ya. Tapi ya mungkin nggak serius juga mungkin ya. Ya, kalau Mohon misalnya ada yang maaf seperti Kak, itu mohon maaf gimana? Kak, kepotong Mhm. Kak. Malah mencekiknya sampai teman saya berdarah Kak. Oh, ya Allah. Beneran, saya nggak bohong. Saya masih inget banget sampai berdarah. Tapi akhirnya sampai dimutasi juga gurunya, dipindahkan. Iya. Mohon maaf kepotong Kak. Bukan bercanda, emang itu serius Kak. Oke. Cuman masa sepele. Siap, siap, siap. Hmm. Ya, kalau menurut aku ya, menurut pandangan aku, kalau misalnya kita melihat ada guru yang seperti itu, sebetulnya kalau melihat aturan ya, teman-teman, aturan di sekolah tuh sekarang tuh ada aturan baru namanya SRA, Sekolah Ramah Anak. Jadi di sekolah tuh nggak boleh ada lagi kekerasan kayak gitu. Kayak pukul gitu, terus apa ya, jambak gitu tuh udah nggak boleh lagi seharusnya. Harusnya ya. Tapi beberapa guru kan kalau guru apalagi guru-guru senior ya, yang dulunya tuh pakai cara-cara yang fisik gitu atau yang keras gitu tuh masih tetap ada gitu, masih tetap ada. Nah, sebetulnya itu dikembalikan lagi ke konsep kitanya ya, pemahaman kitanya. Kalau kita memang ngerasa itu gak baik, cara itu gak baik dan bikin kita ngerasa nggak nyaman gitu ya ngelihat guru yang perlakuannya kayak gitu, karena itu tuh dinilai sama murid jadi contoh yang nggak baik gitu. Katanya ke murid-murid nggak boleh apa ya, nggak boleh bersikap kasar gitu ya sama teman antar sesama. Tapi kok gurunya mencontoh kayak gitu ya? Apakah ini tuh salah satu yang harus ditiru oleh murid gitu, atau guru tuh lagi ngasih pembelajaran buat anak-anak gitu? Nah, kita ambil sisi positifnya aja. Mungkin gitu ya, karena guru itu apa sih? Karena guru itu hidup dari zaman dulu gitu ya, atau misalnya udah lebih senior, jadi mungkin ya mereka taunya dengan cara yang seperti itu gitu, dengan cara-cara yang cenderung ke arah yang keras tadi gitu. Mungkin kalau guru-guru zaman sekarang, kalau aku lihat sih sebenarnya udah jauh lebih apa ya, lebih banyak ilmunya gitu untuk mengelola emosi-emosi kayak gitu, untuk ngasih hukuman-hukuman ke anak-anak, ngasih feedback yang jauh lebih baik. Nah, kalau melihat guru yang kayak gitu, mungkin cukup dijadikan pembelajaran aja buat kita nih. Oh, ternyata kalau kita ngelihat guru yang kayak gitu, nggak enak ya digituin gitu. Terus kayak kitanya juga nggak mau kan digituin, berarti ya udah jangan diikutin gitu. Berarti PR kita nih, apalagi yang Kang Fadil misalnya ya, yang sebagai guru, ya udah berarti Kang Fadil PR-nya adalah mencari tahu dan mencari ilmu lagi. Kalau jadi guru yang baik, yang disenangi murid, tapi bisa diikutin sama murid itu yang kayak gimana gitu. Yang kayak gimana, dengan cara apa. Karena apa ya, kalau misalnya guru yang apa sih, cenderung apa ya, mungkin pandangannya galak gitu ya di mata anak-anak, itu tuh cuma buat anak-anak tuh jadi takut gitu. Kalau anak-anaknya takut, anak-anak tuh nggak akan nurut. Kalaupun nurut, itu tuh karena terpaksa, karena takut. Tapi kalau misalnya Kang Fadil tuh menerapkan apa ya, ya mendidik dengan cinta mungkin ya ke anak-anak. Nanti tuh anak-anak tuh bisa nurut dengan apa ya, dengan sepenuh hatinya gitu, dengan ngikutin, dengan apa ya, oh aku nyaman nih sama Pak ini gitu. Nanti tuh ketika Al-Fadilnya nyuruh, anak-anak tuh bisa ngikutin karena memang kemauannya, memang dari kesadarannya gitu, bukan karena takutnya. Jadi rasa cinta itu mengalahkan rasa takut gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan teman-teman. Gitu, Insya Kang Allah. Fadil, Afadil.
Ya, tadi sudah berarti Terjawab gak? kalau ya. Jadi yang penting kita bisa menyikapinya dengan baik. Mungkin kalau sedikit tambahan dari aku, kita harus mencontoh dari Rasulullah SAW ya. Bagaimana Betul. Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang bersikap kurang baik gitu terhadap beliau. Yang mungkin peristiwa paling terkenal sih yang Taif ya, pas hijrah pertama kali ke Taif, beliau dilempari batu, beliau sampai berdarah-darah ya. Kemudian juga dilempari kotoran. Padahal Rasulullah lah, orang terbaik, manusia terbaik di dunia ini. Manusia yang sudah Allah jaminkan surga. Sampai malaikat Jibril aja tuh marah gitu kan. Maksudnya malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu kesal gitu ngelihatnya. Ini Rasulullah lah, kok diginiin? Ya, tapi yang aku ingat ya dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu begitu beradab dengan akhlak yang sangat-sangat luar biasa baik. Ya, ketika Jibril menawarkan, ini saya angkat nih ya, bisa angkat apa namanya bukit ini, kemudian saya bisa turunkan lagi gitu ya untuk bisa meluluh lantahkan kota Taif dan semua masyarakat di situ mati yang udah memperlakukan engkau dengan tidak baik, berdoalah kepada Allah biar saya yang melakukan seperti itu. Tapi ternyata tawarannya tidak diterima, tawaran dari Jibril. Tapi Rasulullah SAW menyampaikannya apa? Masih ingat? Jangan, mereka hanya belum tahu. Masya Allah, lembutnya Rasulullah SAW. Jangan, mereka belum tahu. Meskipun mereka sudah tahu pun, ya mungkin Allah belum berikan taufik. Jadi tugas kita ya untuk melihat segala sesuatu sih sebenarnya, nggak cuma guru yang tadi ya, tapi apapun yang menurut kita nggak sesuai dengan tempatnya, itu bisa kita kalau kata Rasulullah SAW itu doakan keselamatan. Ya Allah, selamatkanlah dia. Gitu. Mungkin dia lagi terbawa hawa nafsu. Ya Allah, berikanlah ia taufik agar kembali ke jalanmu. Doakan. Gitu ya. Tadi karena kan dakwah itu yang tadi Teh Natia sudah sampaikan ya, poin ketiganya kalau kita nggak bisa langsung ngingetin, nggak bisa langsung dengan perbuatan atau teladan kita, tapi bisa juga lewat bisa juga lewat mengingatkan langsung, dan yang terakhir selemah-lemahnya itu adalah dengan doa, didoakan. Nah ini ada tambahan dari teknisi kabel. Kalau siapa ini? Iqbal. Wah, Iqbal. Didiklah dengan cinta, bukan dengan rasa takut, karena cinta mengalahkan rasa takut. Oh iya, ini juga yang disampaikan Bang Aat, karena iya bener banget nih, satu perguruan. Masya Allah. Iya, jadi dalam tingkatan rasa itu yang paling rendah itu adalah rasa takut. Ya, disampaikan rasa takut. Dan yang paling tinggi adalah rasa cinta. Nah, yang tadi mungkin dilakukan oleh guru tersebut ya, itu untuk mendidik itu akhirnya memunculkan rasa takut gitu ya. Kan dicekik ya, sampai dicekik kayak gitu rasa takut. Nah, yang perlu kita ketahui, rasa takut tidak akan pernah bisa melahirkan rasa cinta. Di sini Iqbal bilang ya, didiklah dengan cinta. Bukan dengan rasa takut, karena cinta mengalahkan rasa takut. Jadi, kalau misalnya awalnya ngedidiknya pakai takut dulu, nggak akan bisa menimbulkan rasa cinta. Tapi sebaliknya, saking cintanya, cinta perasaan tertinggi ya, pasti kita akan takut juga. Kenapa? Kita kan cinta sama Allah, ya pasti kita takut kehilangan Allah. Kayak gitu. Ya, jadi kita doakan keselamatan untuk menyikapinya. Itu sih paling. Termasuk gini, mohon maaf juga kepotong. Masih inget nggak kasus Capsek di Malang tuh Kak, yang sampai demo? Kurang tahu ya gimana tuh. Yang ceritanya tuh yang kalau nggak salah murid-muridnya kesel sama Capsek ya karena sifatnya sempat kata-kata kotor kah, kata-kata yang nggak akademik lah gitu istilahnya Capseknya gitu. Yang akhirnya kalau nggak salah juga Capseknya sampai dimutasi ke dinas pendidikan di sana di daerahnya.
Saya masih ingat banget itu juga, ini jadi teguhan juga ya. Terus juga sampai ingat juga yang kemarin saya sempat ikut dari live streamingnya Dr. Aisyah Dahlan juga ya. Ketika itu pula mendidik dulu itu sekarang berbeda dengan mendidik dengan zaman sekarang. Kadang masih ada aja yang kadang ya itu kan dulu sekarang ya sama aja kan gitu. Padahal sekarang kan sistemnya udah beda gitu. Saya juga masih ingat banget dengan gitu kalau kita lihat podcastnya Kak Seto sama Deddy Corbuzier. Itu ingat banget yang yang mengatakan kalau nggak salah anak SMP sampai bunuh 5 tahun. Nah itu katanya nanti kalau misalkan nggak dikerasin itu nanti menye-menye kan gitu, retoy lah istilahnya, gunglai lah gitu. Jadi tuh nggak ada sikapnya itu ya, justru malahan kalau misalnya nggak ada sikap yang kayak gitu ya akhirnya ya anak-anak juga akan enggan gitu. Saya juga jadi terus belajar di sini kan gitu. Oh saya tahu nih kayak gini. Di sini juga akhirnya salah satunya bisa sharing juga gitu. Oh maaf sih Kak kalau saya jadi ini juga mengulik juga di situ. Ya nggak apa-apa. Kita doakan ya, semoga Allah bisa selamatkan Capseknya. Mungkin kemarin seperti itu, nggak tahu ya, hari ini mungkin udah taubat kan. Masya Allah. Ya, bisa jauh lebih baik daripada kita, bisa jadi ya. Bismillah kita doakan. Karena aku baru dengar cerita nih tentang taubat, ada taubatnya, tahu nggak sih? Yang pembunuh yang udah ngebunuh 99 orang. Nah, itu aja masih Allah terima ternyata taubatnya ya. Bismillah kita doakan Capseknya juga ya, bisa diberikan Allah taufik. Oke, Masya Allah seru sekali ya malam hari ini. Memang membahas yang penting itu harus seperti ini ya, harus bertenaga dan juga Masya Allah ya, greget sekali kita ngomongin. Memang masih banyak PR ya di Indonesia ini yang perlu kita selesaikan. Oke, berhubung waktu ya yang terbatas, mungkin dari Teh Natia ada yang mau disampaikan dulu, gitu ya, untuk bisa makin mengkristalisasi ini dari sesuatu yang penting ini dari adab gitu. Masya Allah, apa nih gitu yang paling Teh Natia Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab ya. yang aku kira itu udah include yang menyikapi yang itu. viral. Silakan, boleh di sekalian ininya. Oh ya udah. Kristalisasinya, silakan. Ya, ya sebetulnya yang itu juga apa ya? Menyikapinya mungkin kan sama ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menyikapi. Sebenarnya tadi udah terjawab sama Teh Fitri sih. Bagaimana cara Rasulullah menyikapi gitu ya. Cara Rasulullah menyikapi kayak gitu. Tapi untuk kalau untuk pemboikotan ini sebenarnya apa dulu tujuannya gitu ya. Dan sebenarnya aku belum bisa menjawab lebih banyak soal ini. Kayaknya yang lebih kompeten menjawab itu Arizal ya, bukan aku. Yes, ya dari. Jadi kalau mau dijawab sama Arizal, silahkan Arizal menyikapi pemboikotan. Bolehlah Arizal. Barangkali mau dijawab dulu ya. Betul lagi. Iya, Arizal. Iya. Udah open mic. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Kedengeran Bang. Silakan. Biar nggak penasaran. Ya, dasar Natia ditembak di akhir-akhir. Udah penutupan. Gak apa-apa, kemarin juga aku ditembak. Gitu ya, balas dendam. Ya, tadi kan Natia sempat bilang sebenarnya sudah hampir terjawab dengan Fitri gitu ya. Dengan Fitri bagaimana Rasulullah bertindak terhadap orang-orang yang membenci Rasulullah ataupun membenci agama yang disampaikan gitu. Rasulullah tuh bertindak seperti apa gitu. Apakah membalas membencinya? Jawabannya kan enggak gitu. Tapi juga kebencian bukan membalas dengan kebencian, bukan juga tidak bertindak tegas kayak gitu ya. Nah itu. Nah, perihal ini ya, pemboikotan sebenarnya saya mention ini dulu ya, mention latar belakang saya, karena saya belajar di hubungan internasional, jadi di politik. Jadi dan juga ngisi-ngisi juga bahas-bahas soal ini, jadi sering gitu ya terlintas juga pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Nah jadi pada realitanya jika ada konflik yang bersitegang gitu ya, misalnya di lain negara, mau Cina, mau Prancis dan lain-lain, itu tidak bisa. Jadi
hal yang paling pertama ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu adalah gali dulu teman-teman gitu. Digali dulu ilmunya. Balik lagi ke ilmu ya. Gali dulu ilmunya, gali dulu pengetahuannya. Karena memang realita di lapangan itu nggak kayak apa yang cuma dikatakan satu halaman artikel sama media gitu. Jadi memang ada terjadi sesuatu gitu ya, persidangan gitu, tapi digali dulu ilmunya gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman bertindak, teman-teman tidak malu, tidak memalukan diri sendiri ataupun memalukan nama baik Islam gitu. Jadi cari dulu gitu kan. Karena realitanya sangat kompleks ya. Jadi di lapangannya itu sangat kompleks gitu. Kita kita boleh menyalahkan misalnya ya kalau kasusnya kemarin Perancis karena menyinggung Nabi gitu ya. Tetapi kita juga harus tahu juga kira-kira apakah mereka melakukan itu karena mereka udah tahu gitu. Kenapa sih kita nggak boleh, Nabi itu nggak boleh dikartunkan, tidak boleh diavatarkan gitu ya dalam bentuk gambar kayak gitu. Apakah mereka tahu atau tidak gitu. Lalu juga kita harus juga cari tahu ya. Nah, kita juga harus cari tahu kabar-kabar terakhirnya juga gitu. Apakah beliau sudah minta maaf gitu ataupun belum gitu. Kabar terakhirnya kan sebenarnya sudah minta maaf ya. Kayak gitu. Nah, jadi karena beliau Presiden Macron itu sempat bilang di akhir ya kabar terakhirnya minta maaf dan ternyata baru tahu ternyata kenapa umat muslim bisa marah tuh akhirnya dia tahu alasannya kenapa. Nah, itu perlu dikaji lagi gitu ya. Jadi realita di lapangannya memang tidak sesimpel yang dikira gitu. Jadi perlu sebagai umat muslim kita meng-cross check informasi lalu juga gali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu Islam itu harus diperjuangkan gitu. Kita punya prinsip, kita punya sesuatu hal yang harus kita perjuangkan gitu ya. Nama baik kita terus juga banyak hal lah kayak gitu. Dan kita perjuangkan sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dan juga kapasitas yang bisa kita lakukan kayak gitu. Tadi kan ada pertanyaannya, wah saya nggak bisa gimana ya mau mendukung boykot misalnya terhadap Cina gitu ya karena kasus Uighur. Tapi saya pakai HP Cina gitu, gimana gitu. Jangankan pakai HP Cina ya, ini kita pakai Zoom ini aja, Zoom kan buatan Cina gitu. Jadi itu gitu ya. Gimana gitu. Terus kalau misalnya ada kasusnya kayak maksudnya orang tuanya kerja di perusahaan yang sentralnya di Perancis gitu ya. Terus ada kasus seperti ini, terus harus bagaimana gitu? Apakah dia harus keluar? Terus kalau udah keluar, terus presidennya udah minta maaf, terus dia harus kayak gimana gitu kan? Kalau kondisinya udah membaik, dia harus kayak gimana lagi? Repot juga kan? Gitu. Jadi perjuangkanlah apa yang teman-teman ilmunya sudah dapat dan juga perjuangkanlah yang teman-teman bisa perjuangkan gitu. Kan kapasitas orang dan istilahnya sektor orang-orang kan ilmu orang-orang dan juga kapabilitas orang-orang kan berbeda-beda. Jadi perjuangkan Islam dengan perjuangan menurut kapasitansi dari teman-teman gitu. Teman-teman bisanya apa? Perjuangkan lewat mana gitu. Karena ya itu gitu ya, asal niatnya ikhlas dan bersungguh-sungguh, insya Allah itu juga dianggap sebagai perjuangan di mata Allah. Gitu. Itu paling kalau dari jawaban aku ya, gitu. Jadi pertama gali ilmu dulu, kita cross check dulu, kabar terakhirnya gimana, seperti apa, realita di sana, realita di sini kayak gimana. Terus yang kedua adalah setelah ilmunya didapatkan, teman-teman bertindak sesuai atau berperilaku sesuai dengan ilmunya dan juga kapasitasnya. Gitu. Itu sih kalau dari jawaban aku. Semoga membantu. Masya Allah. Terima kasih Arizal. Seru. Ya, sama-sama. Sebenarnya sayang nih kalau mau diakhiri. Seru banget. Sepertinya masih bisa digali. Tapi apalah daya ya. Bisa kita perlu efektifkan waktunya. Terima kasih sekali lagi Arizal. Aku teringat pada kaidah fikih ya, sebuah kaidah fikih yang mengatakan jika kita tidak bisa melakukan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Gitu. Jadi kadang kita tuh selalu mengacu pada suatu hal yang besar gitu ya, yang wah kayaknya ini lebih efektif kalau kita melakukan ini gitu.
Tapi ya tadi ternyata ketika kita tinjau lagi dari secara keilmuannya itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan itu. Ya bismillah, tadi lakukan sesuai porsinya ya yang disampaikan oleh Arizal. Terima kasih Arizal sekali lagi. Oke. Baik, kita langsung kembalikan kepada Natia ya, Teh Natia Din Astuti. Silahkan untuk meng-highlight makna yang paling dikristalisasi untuk malam hari ini terkait sesuatu yang penting. Semoga kita benar-benar menganggap adab ini ada sesuatu yang penting ya. Silahkan. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Ya, tadi sudah menghangatkan ya, lebih menghangatkan diskusinya. Jadi teman-teman, dari bahasan yang penting kali ini, mungkin yang aku highlight itu adalah sesuatu yang baik, atau apa ya tadi tuh, kita tuh nggak bisa baik gitu ya, umat ini nggak bisa baik kecuali dengan cara yang baik gitu, yaitu cara yang sudah diajarkan oleh para ulama terdahulu gitu ya, untuk belajar, untuk mendapatkan suatu ilmu. Nah, maka para ulama terdahulu itu menuntut ilmu bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari keberkahan ilmu, teman-teman ya. Maka mulai dari sekarang, teman-teman, dimanapun kita belajar, baik itu di Zoom online gitu ya, Zoom meeting, maupun ketika belajar secara offline, baik itu di ruang kuliah, di ruang kelas, ataupun hanya kajian, mentoring gitu ya, diskusi, maka carilah keberkahannya gitu ya, carilah keberkahan ilmunya, carilah keberkahan majelisnya gitu. Untuk mendapatkan keberkahan majelis ilmunya, keberkahan ilmunya dengan cara apa? Dengan cara ya adab tadi, menerapkan adab-adab gitu ya. Karena ya dengan adab itu yang akan membuat kita bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Karena itu poinnya ya. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi yang terakhir, ini reminder buat kita semuanya, teman-teman. Setiap kita ini adalah guru, setiap kita juga adalah murid, teman-teman ya. Dan setiap tempat adalah ruang belajar. Jadi dimanapun kita berada, ya mari kita sama-sama memposisikan diri menjadi guru dan juga sama-sama memuridkan diri gitu ya, agar bisa terus belajar gitu, dimanapun, kapanpun, dan dengan bertemu siapapun gitu. Jadi bisa menerapkan adabnya dimanapun dan kapanpun juga. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Teh Natia, Masya Allah. Merinding sekali ya ngomongin sesuatu yang penting ini. Ya mungkin kalau aku boleh paling kristalisasi lagi, makna yang tadi terakhir disampaikan oleh Teh Natia adalah marilah memuridkan diri. Ya, jadi kadang kita merasa sudah ada gitu ya ilmunya, bahkan kayaknya lebih tahu banyak hal gitu. Sampai akhirnya ya gelasnya penuh, tapi kalau gelasnya penuh nggak ada yang bisa masuk lagi gitu, tumpah airnya. Maka mari memuridkan diri. Mungkin sekian ya teman-teman perjumpaan kita pada malam hari ini. Masya Allah seru sekali ya ngomongin sesuatu yang penting. Betul di sini ditambahkan belajar itu seumur hidup dan ya betul kita akan selalu pakai ilmu karena Allah itu luas sekali ke ilmunya ya. Bahkan tidak bisa diukur dengan apapun gitu. Kita kan yang namanya Rabbul Alamin ya. Cuman mungkin setetes di antara samudra yang ada di dunia ini juga wah masih jauh gitu keilmuan kita. Jadi mari sama-sama terus memuridkan diri. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk Natia yang sudah sharing di malam hari ini ya. Bismillah, semoga kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah disampaikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, memaksimalkan adab untuk bisa meraih keberkahan ilmu. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di Friday Night kali ini. Semoga Allah ridho dan semoga Allah berkahi. Kemudian semoga Allah terima, nih yang paling penting. Semoga Allah terima perjumpaan kita malam hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ya Allah. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita istighfar sebenar-benarnya sampai dengan hati kita tenang. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Teman-teman, tundukkan hati dan kepala kita agar kita bisa betul-betul merasakan apa yang kita doakan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Selamat memaksimalkan sepertiga malamnya. Dan teman-teman, aku